is Jake Colliquan. Right now, give it up for Panji Praguasono. How is everybody doing? Hope everybody doing good. My name is Panji. I'm from Jakarta, Indonesia. Moved out here January. Want to do stand up, but it's been an exciting week because last week my kids and my wife just moved out into New York to join me. So we're now living in New York. That's great. But the issue with me and my wife is school shootings. My wife is worried. What if school shootings happen in one of our kids' school? I'm worried, what if the school shooter is one of our kids? Because it might happen, you know how parents are when their son is a school shooter. Oh, I thought he's just a normal kid. He's acting normal, he seems nice. I think there's a shooter in Chicago on the 4th of July parade where he killed 6 persons. And his uncle met the shooter the day before and he said, there were no signs. He was just acting normal. He was just looking at laptops all day long. And I was like, that's exactly what my son does all the time. I think that's a sign. But my son he's very unique. He's very special. He's different. And you know how it is in school. When you're different, you get bullied a lot. And at one time, my son said that he got bullied in school because he was looking at ants. I was like, what did you say? I was looking at ants. He loves the nature. And it was like, I was looking at ants and kids start bullying me. I was like, okay, son, take a seat. I'm gonna tell you something. Honestly, I would bully you too if I were those kids. Because it is pretty weird to look at ants. Selamat datang di .id Weekly Vlog, episode terbaru, minggu yang seru karena di minggu ini gue mulai stand up. Dan ada banyak pasang surutnya, ada dramanya. Tapi mari kita mulai bahas apa yang terjadi di minggu ini dalam kehidupan gue dan keluarga di New York City. Bumper. Oke, ini sekarang gue saat ini sedang berada di ini hari Minggu. Ini hari Senin pagi. Gue sudah melewati 1 minggu kegiatan. Terus udah waktunya untuk gue cerita sama lo apa yang terjadi dalam 1 minggu ini. Terus karena anak gue Shira pengen berenang, akhirnya gue putuskan untuk sekalian ngerekamnya di atas hotel ini. Kami lagi ada di One Hotel Brooklyn Bridge, jadi anak gue lagi berenang. Terus kalau misalnya banyak orang mondar-mandir pada foto-foto, harap dimaklumi karena memang ini adalah hotel yang terkenal di kalangan para influencer untuk foto-foto kecantikan mereka, seperti yang sekarang ada di belakang gue. Tapi ya ini minggu yang menyenangkan, ada banyak kegiatan dan gue nggak akan ngomongin urutan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gue akan ngomongin secara umum kegiatannya gimana aja. Kita mulai dari kegiatan gue sebagai co-CEO gitu kali ya. Karena di minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu padat banget meeting. Semuanya pagi. Bahkan gue ada meeting dimulai dari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat karena jam 5 pagi waktu New York City karena di Jakarta waktu Indonesia Barat itu adalah jam 4 kalau gue nggak salah. Jadi karena perbedaan waktu, karena emang begitu keadaannya, akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah kalau gitu, kalau emang mesti meetingnya pagi aja. Dan banyak meetingnya, dari meeting koordinasi rutin dengan co-CEO satu lagi Angga Diandri, kami selalu komunikasi walaupun dia banyak yang jalanin hari demi hari bisnisnya di Indonesia dan gue ada di New York, tapi kami koordinasi terus karena keputusan dia adalah keputusan gue adalah keputusan dia, keberhasilan dia adalah keberhasilan dia, kegagalan dia adalah kegagalan dan kesalahan gue juga. Jadi gue pengen terus ada di dalam loop gitu istilahnya.
Jadi dari meeting kayak gitu, ada meeting Komodo Benoy karena udah bentar lagi mau jalan. Terus ada meeting mendarat darurat karena akhirnya ada kabar akan rilis tanggal 8 September. Ketika episode ini rilis, official poster harus ada keluar, official trailer juga harus ada keluar, dan harusnya lo udah melihat ada konten YouTube gue yang berkaitan dengan si mendarat darurat ini. Terus, dan itu kabar menyenangkan karena akhirnya tahu kapan rilis, akhirnya tahu kapan gala premiernya, akhirnya tahu mesti ngapain aja ketika promo, dan akhirnya juga tour gue Komodo Benoy akan dimanfaatkan untuk promonya mendarat darurat. Gue sih lega akhirnya dapat tanggal rilis. Terus ada lagi meeting soal ada meeting pecahkan, meeting untuk apa yang mau gue ajar di workshop pecahkan, dan gue melakukan kelas online via New York City untuk ngajar orang yang ada di Indonesia secara online. Gue ngajar workshop tipis-tipis respect. Terus udah gitu apalagi gue ada meeting dengan Rama. Jadi ada meeting gue, Rama, dan Toro untuk ngomongin soal performa Q2 masuk ke Q3. Terus ada meeting ini dengan terkait Name for a Band series yang gue produseri. Pokoknya banyak banget dan semuanya pagi hari semuanya. Nah, tapi di luar itu yang juga sudah kembali selain pekerjaan-pekerjaan di Indonesia adalah stand up gue. Di minggu ini gue mulai kembali stand up karena di hari Sabtunya gue mesti ngisi Mic Tap NYC. Nah, gue semangat sekali mau ngisi Mic Tap NYC karena sekarang gue di New York tuh udah pakai visa kan, udah pakai visa O1 yang berarti gue udah bisa menerima penghasilan. Gue udah bisa manggung di Mic Tap NYC, megang duit dari situ, legit, resmi, ini duit gue. Nah, karena itu gue pengen memuaskan dong. Terus gue mulai latihan. Gue latihan di beberapa tempat. Gue mulai di Eastville Comedy Club yang ngasih gue pass. Terus gue mulai mengembangkan satu set baru, 5 menit baru yang rencananya mau gue pakai di Mic Tap NYC. Karena ada semacam tekanan yang gue rasakan untuk selalu datang dengan materi baru, karena gue manggung di Mic Tap NYC sering sekali. Ini mungkin yang keempat atau mungkin kelima, gue juga nggak inget. Tapi gue membayangkan orang datang berulang. Jadi karena orang datang berulang, gue pikir ya udah kalau gitu gue mesti punya materi baru. Gue kumpulin lah nih materi baru ini. Gue kumpulin, gue coba di Eastville, abis itu gue coba di Dynamite. Dynamite itu adalah open mic yang ada di Producers Club Theater. Terus ketemu sama Josh Pallet lagi, ketemu sama Denise lagi yang ngelola acara Mic Tap NYC. Abis itu gue nyempetin ke Tiny Cupboard Studio. Gue pernah cerita dulu bahwa ada satu tempat open mic, ruangannya kecil banget, bener-bener kayak, makanya disebut studio karena itu apartemen studio tanpa jendela, bener-bener kayak sebenarnya lebih mirip penjara tuh tempat. Open mic di situ, terus menyenangkan. Terus gue sempat juga open mic di Greenwich Village Comedy Club. Ini salah satu open mic yang gue suka dan materi gue kena di situ, pecah di situ. Terus gue juga open mic di Comic Strip Live. Ini juga comedy club yang menyenangkan karena walaupun tempatnya gede dan pesertanya dikit, tapi respon komikanya menyenangkan sekali. Jadi gue berapa kali latihan, tapi yang paling menarik adalah waktu gue open mic di Producers Club Theater, namanya bukan Dynamite, Bromitas namanya, Bromitas. Terus kan gue open mic nih. Terus ada cewek open mic, hari itu dia berulang tahun. Lalu cara dia merayakan ulang tahun adalah dia pengen open mic, tapi dia mabok. Jadi tiba-tiba ketika ini cewek lagi open mic, di depannya dia tuh ada salah satu komika yang juga mau open mic lagi main handphone. Nah, memang di stand up itu ya, terutama di Amerika Serikat, komika tuh suka gampang tersinggung ngelihat ada orang yang main handphone di depan dia. Cuman kan ini open mic kan, dan ini kan kita semua gitu, alias komika-komika juga.
Tapi dia kayaknya antara tersinggung dan mabuk dan nggak tahu kenapa si perempuan itu nyamperin komika yang lagi main handphone, diambil, dilempar handphonenya. Gue nggak pernah ngelihat kejadian kayak gitu sebelumnya, dilempar sampai kaget. Terus kenapa lu marah ya? Terus dia gini-giniin si komikanya, ketawa-ketawa aja ngeresponnya, masih muda, masih paling mungkin 21-22 tahun. Josh ngeliat itu, hey, don't do that, you're not allowed that. Akhirnya cewek itu disuruh untuk menyelesaikan setnya, habis itu langsung cabut, malu. Habis itu gua yang di situ open mic anyep karena gua banyak belibet, pokoknya salah lah, hancur banget lo gua open mic-nya di si Bromitas itu. Terus ditanya sama si Denise, abis ini ada live stream Thursday, live stream takeover, mau naik lagi nggak? Kata gue, boleh deh gue naik sekali sebelum gue pindah ke Tiny Cupboard Studio. Saya gue naik, jadi gue ditempatin sama open mic 2 kali. Nah gue pas yang kedua kalinya, gue ngajak ngomong si komika yang dilempar handphonenya itu. Terus ketawa-ketawa, nanti gue coba untuk kasih potongannya deh pas bagian itu. Ketawa-ketawa. You missed out something very awesome. It's a bit right. Yeah. It should be. Have you ever had someone throw away your cell phone before? Yeah. Because actually I did. It was also my teacher. It was crazy. Are you a teacher? Where? Who is she? No, I think she left. Oh, she left? She's a soulless ginger. I think I was talking before to Josh how I missed the craziness of Manhattan because I was in Queens for several weeks. And I was like, oh yeah, somebody's going to shoot someone. And then this is my first day back in Manhattan, and I saw that. Are you okay though? Yeah, I'm good. Your cell phone's good? Yeah, I mean, the touchscreen was a little messed up before, but now it's like That's the same. It's the same. I was shocked. You really shoot. It was like a grenade. She acted like I was a grenade. Yeah. That's crazy. I'm a little drunk. Yeah, she threw it away and then she said, I'm a little bit drunk. Ketawa-ketawa, udah selesai acara, si komika itu nyamperin gue. Ternyata komika itu adalah komika yang mengelola sebuah acara. Terus dia nanya, hari Jumat lu kosong nggak? Kata gue, oh kosong-kosong aja sih, kenapa? Gue bikin show rooftop gitu, namanya Topless Comedy. Mau naik nggak? Kata gue, oh mau banget gitu. Saya bilang, tapi gue nggak janji bayarannya, nggak apa-apa, yang penting ada kesempatannya. Yang kayak gini-gini nih yang bikin gue happy karena setelah gue menghilang lama dari New York, balik lagi ke sini ternyata masih ada kesempatan-kesempatan seperti itu. Dan yang berarti di episode minggu depan lo akan ngelihat, kalau jadi semuanya lo akan ngelihat gue stand up tapi kayak di rooftop gedung gitu. Tapi nanti kita lihat lah jadinya seperti apa. Nah, jadi kan minggu depan berarti gue ada jadwal untuk manggung hari Jumat jam 7 apa jam 8 malam gue lupa. Terus gue dapat email ini email yang cukup mengejutkan karena gue pikir gue nggak ditawarin lagi. Emailnya dari West Side Comedy Club. Waktu itu sekitar mungkin mungkin 10 episode yang lalu gitu, gue sempat cerita bahwa gue terima email dari West Side Comedy Club, disuruh audisi di comedy club tersebut. Ini di Manhattan nih, tapi gue mesti bawa 4 penonton. Tulisannya New Talent Night, tapi sebenarnya itu bringer show. Jadi kalau gue bisa bawa 4 penonton, gue boleh naik. Dan kalau gue naik dan pecah, yang nonton tuh bookersnya West Side Comedy Club, ada komika-komika senior, ada yang punya tempat. Jadi dibilang kalau lu bisa bawa 4 penonton, lu pecah, lu mungkin bisa jadi regular. Gua waktu itu pernah dapat kesempatan itu, tapi nggak bisa gua ambil karena gua nggak bisa balik ke New York. Gua dapat emailnya, akhirnya gua ambil lagi kesempatan itu. Jadi selain Jumat gua manggung di Topless Comedy yang rooftop, hari Sabtu jam 6 gua juga manggung. Dan yang ini menarik karena kalau misalnya gue tembus, untuk pertama kalinya gue dapat pass di comedy club yang ada di Manhattan. Jadi kan gue udah dapat pass di Eastville Comedy Club, di Brooklyn Comedy Club, Producers Club Theater mah udah pasti, tapi kan itu bukan comedy club. Nah mungkin gue akan dapat di West Side Comedy Club. Cuman ada catch-nya adalah
tiketnya mahal banget $25. Habis itu satu orang masih harus bayar 2 minum satu orang. Jadi biasanya comedy club yang ada di Manhattan tuh lagu-laguan soalnya gaya-gayaan karena mereka tahu mereka lebih elit daripada yang tempat-tempat lain karena ada di Manhattan. Terus udah gitu berkaitan dengan ini seperti biasa hari Minggu kemarin gue dikirimin email sama Eastville Comedy Club suruh ngasih tahu jadwal gue yang kosong untuk manggung. Lalu gue nyetor tanggal hari Kamis jam 8 malam. Jadi minggu depan gue manggung 3 kali. Di Kamis jam 8 malam di Eastville Comedy Club, Jumat jam 8 malam di Topless Comedy, Sabtu jam 6 sore di Westside Comedy Club. Sangat-sangat happy. Sangat-sangat menyenangkan. Udah nih, kan gue open mic, datanglah hari yang gue tunggu-tunggu. Mic Tap NYC hari Sabtu jam 8 malam. Jam 7 malam. Menjelang acara, si Denise DM gue, dia bilang, lu udah promoin, atau penonton lu ada yang DM lu bilang bakal datang nggak? Gue bilang ada beberapa orang Indonesia katanya mau datang. Kenapa? Soalnya yang beli tiket baru 2. Itu agak nggak lazim, karena tiap kali gue bikin show, biasanya orang Indonesia yang muncul tuh ada 15-18 orang. Ini baru 2. Gue bilang, oh mungkin mereka datang on the spot gitu. So, gue ketemu sama orang Indonesia bilang, iya kita juga menonton, saya mau datang sama keluarga dan segala macam. Jadi ada 2 keluarga bilang mau datang untuk nonton. 3. Ada keluarganya agent gue, adeknya, sama ada tetangga tempat gue nginep di Elmhurst. Hari H, line up komiknya ada 7 kalau gue nggak salah. Yang nonton cuman 4, termasuk 1 orang Indonesia yang berhasil datang, si Robi itu juga, temen gue yang selalu bantuin gue selama ini. Tapi lucunya, gue nggak terlalu khawatir nggak berhasil narik orang, karena gue capek juga dibebanin tanggung jawab harus bawa penonton. Gue lebih baik dapat job karena gue lucu daripada dapat job karena gue bawa penonton. Kalau dulu sebelum gue dapat visa O1, gue memang mengharapkan ya udah nggak apa-apa, reputasi gue sebagai punya audience gue manfaatin aja biar ada orang mau ngasih gue kerjaan, biar dapat pass, biar bisa punya penjamin untuk visa O1. Sekarang visa O1 udah dapat, gue sebenarnya nggak terlalu perlu lagi. Jadi gue berharap kedepannya nanti lebih sering diajak karena guanya lucu. Datang nih gue nih kan manggung, si Josh Pallet bilang ini katanya it's one of those shows where there are more comics than the audience, kata dia. Terus yaudah kalau gitu, terus udah gitu si Denise bilang, iya nih kurang gimana ya caranya biar kita dapat penonton. Terus si Josh nanya menurut lu gue mesti barking nggak gitu. Terus Denise nanya, lu mau barking? Ya udahlah gue barking aja. Terus satu komik lain bilang, gue juga bantu barking gitu. Terus gue karena gue nggak enak juga karena di poster tuh muka yang dipakai muka gue bilang yaudah gue barking juga deh kalau gitu. Nah, dulu di waktu zamannya masih 0044 Weekly Vlog, gue bilang bahwa dalam karir gue akan ada kesempatan di mana gue akan barking. Barking itu intinya adalah nawar-nawarin tiket, menjajakan tiket, jualan pinggir jalan. Akhirnya kejadian juga. Gue pikir ketika gue udah dapet pass, udah nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Ternyata kejadian juga. Jadi akhirnya Josh Pallet ngambil perempatan sebelah sana, komika yang satu lagi namanya Rob kalau nggak salah tuh siapa, ngambil perempatan sebelah sana, gue berdiri pas di depan Producers Club Theater. Terus udah gue jualan tiket, barking. Comedy show, Producers Club Theater, Body Comics, for your finest. Comedy show. Comedy show. No. Comedy show, everybody want to watch comedy? Comedy show tonight at the Producers Club Theaters. Comedy, sir. Comedy show, everybody. We got Rachel with the friends for a night. She's a cougar. She doesn't know it. Mark, can you stop?
It is like working, right? If I just yell out the showtime, like people get like taken aback, you know? It's like, hey, it's Eminem. Ada satu momen waktu gue lagi barking, di samping gue ada homeless perempuan minta-minta $1. Dia lagi ngemis minta $1, gue lagi ngemis jualan tiket stand up. Pada akhirnya dia lebih berhasil dapat duit daripada gue berhasil bawa penonton. Malu banget gue. Tapi itu pengalaman yang seru. Lalu setelah, dan menyenangkannya lagi, gue jadi headliner acara tersebut. Dan waktu itu gue pecah. Komika-komika pada ketawa, pada tepuk tangan, dan penonton 3 orang bule yang nonton pada bilang set gue bagus dan pada muji gue, dan gue cukup happy. Tapi habis itu gue nggak dapet duit karena nggak ada yang nonton. Tekor dibayar sewa teater. Jadi gue ngebuka minggu dengan harapan bahwa akhirnya gue akan dibayar duit untuk pertama kalinya, legit resmi. Gue menutup minggu dengan gak ada duit tersebut karena acaranya gak laku. Begitulah kehidupan seorang komika di New York City. Tapi tetap seru, tetap menyenangkan, tetap menarik kan. Pada akhirnya ini jadi cerita yang seru buat lo. Dan tetap ada harapan untuk minggu berikutnya. Gue akan manggung di 3 tempat. Kita lihat seperti apa. Semoga semuanya lancar. Untuk sekarang itu dulu aja. Kita akan ketemu di .id Weekly Vlog berikutnya. Bye-bye. Oke, gue minta maaf kalau misalkan audionya nggak terlalu baik. Jadi sebenarnya gue nih lagi di tempat duduk-duduk di samping Apple Store nih. Di kanan gue adalah, lu tau gak sih di Fifth Avenue ada kayak kotak kaca gede banget, so ada logo Apple-nya. Nah di samping-sampingnya tuh, di luarnya itu ada banyak kursi dan meja. Gue duduk di salah satu meja dan kursinya. Tapi terus ada keamanan, 2 orang kerja muter-muter mulu. Terus gue nanya, sebenarnya gue boleh nggak sih duduk di sini ngerekam video? Kesimpulannya boleh kalau cuma pakai handphone, kalau kameranya nggak mengarah ke Apple Store, ke logonya. Dan gue mau ngeluarin mikrofon gue takut jadi masalah gitu. Akhirnya gue putuskan untuk kayak gini aja. Moga-moga suaranya masih tetap oke, masih tetap jelas ya. Tadinya rencana gue, plan B gue kalau misalkan nggak bisa di sini, ya udah gue jalan aja ke Central Park. Sebenarnya di belakang Central Park, cuman Central Park gede banget. Gue males ngabisin waktu hanya untuk nyari tempat untuk bikin beginian. Sebenarnya gue nggak lama dari sini mau jalan untuk ke open mic di Producers Club Theaters di Bromitas. Nama open mic-nya Bromitas. Jadi open mic berbahasa Spanyol sebenarnya. Cuman setiap kali Bromitas jalan, yang datang orang berbahasa Inggris, orang berbahasa Spanyol malah nggak ada. Jadi dia bilang syaratnya bisa disebut Bromitas adalah minimalnya ada yang sekali aja ngomong pakai Spanish gitu. Yang mana berarti sebenarnya gue bisa aja bikin open mic hanya dalam bahasa Indonesia. Kita bikin stand up Indo NYC open mic. Karena di sini tidak dijadikan merek oleh Bang Ramon Papana. Tapi sekarang di sini gue mau ngomongin soal plan B yang tadi sempat gue omongin. Jadi pas kapan gue ngeliat ada orang, dia posting di, gue lagi berusaha untuk nginget nih, di TikTok apa di Reels, soalnya bentuknya formatnya sama-sama gitu kan. Tapi itu orangnya bilang, gue gak pernah bikin plan B. Plan B itu mengesankan bahwa lu gak pede dengan plan lu, dengan rencana lu. Pokoknya lu rencana cuma satu, apapun yang terjadi harus terwujud, harus terlaksana.
gue ngerti sudut pandangnya dari mana. Sudut pandangnya itu dari kalau lu punya rencana lu bikin sesuatu, lu jalanin aja, lu konsistenin, lu gigih, persisten, ada masalah, hajar, gue ngerti. Tapi untuk nggak punya plan B itu menurut gue tidak, gue mau ngomong gak realistis, tapi sebenarnya bukan cuman gak realistis, lebih mirip kayak orang yang seumur hidupnya itu hidup di dalam gelembung kesempurnaan. Karena dunia nggak pernah sesempurna itu. Dunia bahkan sudah membuktikan semua yang kita lihat sekarang ini terjadi karena kemampuan manusia paling mutakhir, yaitu beradaptasi dengan keadaan. Karena keadaan tidak pernah atau sangat jarang, atau lebih tepatnya gini, tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena keadaan tidak selalu berjalan dengan yang kita inginkan, maka kemampuan adaptasi jadi penting. Dan karena manusia dibanding makhluk-makhluk lain lebih jago beradaptasi, manusialah yang membuat planet bumi jadi seperti sekarang ini. Jadi dunia bisa seperti sekarang ini, gue percayanya justru karena punya plan B, bukan hanya bertahan dengan plan A. Orang yang ngomong pokoknya harus plan A, nggak usah, itu kayak seumur hidupnya tuh terlindungi sama gelembung kesempurnaan gitu. Mungkin karena dia orang kaya, orang mampu, jadi apa yang dia pengen selalu kesampaian, apa yang dia minta selalu diberikan gitu. Padahal dunia nggak seperti itu. Memang ya kadang-kadang sebenarnya trust fund babies gitu ya, yang hidup udah dengan silver spoon gitu, itu biasanya tumbuh besar jadi orang yang harus diakuin gigih dengan kemauannya dia. Biasanya bos-bos kayak gitu tuh. Bos-bos kayak gitu. Biasanya bos-bos, sorry. Gue gak mau nyampah soalnya. Nah, bos-bos tuh gigih dengan apa yang dia mau. Dan kadang-kadang, lu ketawa kan ada perusahaan-perusahaan, bosnya orang kaya atau anak orang kaya yang emang hidupnya tuh dia minta apa pasti dikasih sama orang tuanya, atau dia minta apa pasti dikasih sama pembantunya gitu. Apa yang dia minta itu yang dia dapat. Ketika jadi bos, biasanya perilaku yang sama tuh terjadi juga. Beruntung kalau orang ini punya anak buah yang kemampuan eksekusinya tinggi, XQ-nya tinggi, execution quotient. Jadi bosnya minta apa, anak buahnya nemu aja jalan. Kadang gue baca artikel tuh sering nemu tuh yang kayak gitu-gitu. Orang-orang yang pokoknya menuntut, pokoknya cita-cita gede banget cita-cita. Anak buahnya mesti nemu. Gue contoh nih ya. Tapi gue nggak tahu sih apakah Tom Cruise ini anak orang kaya atau enggak. Tapi ini gambaran yang sempurna untuk ngasih tahu bahwa kadang orang kalau udah mau, sebagaimanapun mustahil, dia akan memastikan yang dia minta kejadian dengan cara dia cari orang yang bisa untuk memberikan apa yang dia minta. Gue mau ngomongin Tom Cruise. Tom Cruise ditanya kan, waktu itu Tom Cruise ngobrol sama siapa, gue lupa. Ben Affleck. Bukan. Matt Damon. Tom Cruise ngobrol sama Matt Damon. Matt Damon nanya, gue nonton Mission Impossible tuh yang lu jalan rappling keliling gedung di Dubai, The Burj, Al Burj atau apa gitu. Kok bisa sih kayak gitu, katanya gitu. Oh iya, jadi gue punya konsultan keselamatan stunt. Gue ceritain ide gue. Terus konsultan gue bilang, wah nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Terus gue bilang, coba cari gimana cara supaya supaya bisa. Terus konsultannya masih bilang, oh nggak bisa. Terus Matt Damon nanya, terus apa yang terjadi? Terus Matt Damon, gue ganti konsultan gue. Dapetin konsultan yang akhirnya bisa menemukan jalannya, dan ada kejadian juga. Tapi hidup itu membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi. Bahkan termasuk si Tom Cruise ganti konsultan, mungkin itu plan B-nya juga ya. Tapi dalam hidup gue, termasuk gue berkarir di New York ini, hidup gue itu penuh dengan keadaan tidak berjalan dengan apa yang gue harapkan. Sampai dengan detik ini bahkan nggak berjalan dengan sempurna dengan apa yang gue harapkan. Makanya punya plan B itu bukan berarti lu nggak pede dengan plan A lu, tapi punya plan B berarti lu adalah orang realistis yang sadar bahwa dia hidup di dunia yang tidak selamanya mau membengkok demi
kemauan dia. Miliki plan B. Bahkan dalam kasus gue, kadang plan C, plan D, terus saja sampai lentat kelintut. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join. How many times we rent it? I take off. Hi, nice to meet you. Ini bagus. Yeah. It's a pantry, looking nice. So kita cek ke belakang. Oh, it's locked. How many percent? How many percent I can? Oh, 1.5. No. 1.2, right? This is 1.5. Yeah, you. Well, 3% total. Let me see. 1.5. Oh, really? Although you don't have to. So, You don't have I have. My husband is USPS now. Working in USPS. No. I license. You don't have to. Oh, what is this? on the top. Oh, wings off. Oh, ini pintu samping. So no pop. Otherwise, you go. Okay. Yeah, there's a backyard. I don't pay. Let's see what's... Where's the light? I can't see. Oh, that There's no light.